Hai sobat, jangan lupa pantengin terus konten podcast Rumah Kita. Jangan lupa like, Share, dan subscribe. bye. Welcome back di podcast Rumah Kita. Waduh, ini teman-teman frater kemana nih? Tapi ini, aduh. Oke. Jadi malu. Iya. Saya keluar dulu. Jangan dong. Sambil nunggu mereka nih, kayaknya mereka dari tempat yang jauh ini. Kita nyanyi dulu apa dia kok? Kita. Iya, kita nih. Ya. Play dulu. Nyanyi dulu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiran membuatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Oke, tadi ada yang lewat-lewatan tuh. Dian Sastro. Dian Sastro coy. Tapi bentuknya gede banget. Aduh. Main sendiri. Main Frater main sendiri. sendiri. Berdua. Main single. Berdua. Kita nggak diajakin. Berdua. Boril bebas, boril. Boril Boril bebas. Loh, ini Prodiakon? Aduh. Bukan. Prodiakon zaman sekarang udah muda. Ini Prodiakon, boy. Lo. Kasih tahu Ber. Diakon. Prodiakon. Jadi setelah frater ditakbiskan jadi diakon. Enggak, Prodiakon kan? Iya nggak sih? Lu jangan berantem sih. Oke. Kita Tenang. kita menengahi. Tenang. Frater tuh menengahi. Betul, ya. betul. Mempersatukan betul, umat. Betul. Oke. Iya. Memang tema kita ini tentang panggilan sebenarnya. Cakep. Iya kan? Cakep. Mengenal panggilan-panggilan yang ada di sekitar kita. Karena Nah. kan podcast Rumah Kita yaitu Gereja Katolik Warga Kudus Pasar Minggu. Lebih baik di sini. Iya kan? Iya. Biar kita tahu tadi kan perdebatan ini prodiakon, kan? Ya. Ini diakon, Hmm. prodiakon. Apa sih sebenarnya bedanya? Nah, Tanya langsung ke iya orangnya. betul. Pak Fernando. Belum dia belum Bukan. Belum. Aduh. Ya. Lupa saya kira saya Ya. prodiakon. Nah, begini nih, frater diakon berarti nih. Iya. Diakon. Nah, nanti tuh. Oh, dijawab nanti? Iya. Nah, ini ada pesan dulu buat umat Pasar Minggu ya yang punya usaha apapun di bidang kuliner atau mungkin minuman ya. Ini Iya. meja sepi lagi, Frat. Iya nih. Iya. Setelah kemarin rame, Rame, sekarang iya. ya. Ya begini. Ini merek baru di transparan. Iya. Air bening. Air bening. Air bening. Air Iya. bening. Nggak ada label. Nggak ada label. Nanti jangan lupa ya, nanti ada di sini nih nomornya, kontak personnya bisa dihubungi untuk Untuk siapapun yang mau menyumbangkan atau mau nanti kita bantu promosiin gratis. Betul. Pasti Itu di podcast rumah kita. viral langsung. Dan kita Iya. juga nggak lupa loh. Kita juga udah ngikutin protokol kesehatan. Iya. Pasti. betul. Kita Pasti. bertiga kemarin sudah tes ya. Iya. Dan Apalagi frater saya. juga udah vaksin ya. Betul. Oh, saya udah 2 kali loh. Narsum Wah, kita iya, juga komplit, udah nih. coy. Udah. Wah. Udah imunnya udah gokil parah. Gokil parah Aduh. ya. Gitu. Gokil nih. Iya. Iya. Semua apa ini? Iya. Nih kita dari tadi perdebatan antara diakon dan dijawab dulu prodiakon. dong. Nah, hari ini kita akan kedatangan seorang yang akan menjawab perdebatan itu tadi. Belum datang berarti orangnya. Sekarang udah. Udah datang. Mungkin perkenalan. Perkenalan, guys. Perkenalan. Perkenalan dulu kali. Ya, perkenalan dulu. Ya, perkenalkan saudara-saudari semua. Nama saya Diakon Salto Deodatus. Ya. Jadi bukan pro diakon ya. Tapi- Diakon, nggak ada pronya. Nah, Diakon
Saya Diakon Keuskupan Agung Jakarta yang kemarin kapan itu ya? 2 Februari lalu ditabiskan oleh Bapak Kardinal di katedral pada saat pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Wah, kita tuh orang-orang yang mempersembahkan diri di Bait Allah. Wah, top banget kan? Ngomong kita berdua. Iya dong. Orang terpanggil. Ngobrol lagi berdua nih. Ya, pamit aja, Bet. Teman-teman ini Dio dan Berry ini juga terpanggil. Jadi, Ya di sisi lain. oh di sisi lain. Baitnya bait rumah kita. Rumah kita, betul. Gitu. Pastinya. Pengurus DPH nanti the next ini. Amin. Amin ya. Orang-orang muda ya. Betul. Kelilipan nih, Pak. Ini Kelilipan. Diakon dari mana nih? Tetes dulu, Diakon? tetes. Diakon dari mana asalnya nih? Asal kalau paroki saya dari paroki Santo Albertus Agung Harapan Indah. Iya. Bekasi. Memang agak jauh. Iya. Kita mesti Melewati lembah, Mendaki gunung. mendaki gunung, melewati lembah. Kan. Kayak ninja tuh. Emang kesana butuh jalan ninja emang. Jalan ninja. Betul. Paroki Harapan Indah. Lalu saya sebenarnya lahirnya di Jakarta, saya orang Jakarta juga. Lahir di Sunter dulu, paroki Santo Lukas. Oh. Saya lulusan dulu Seminari Menengah Wacana Bakti. KPA. Kelas persiapan atas. Sebelumnya waktu SMA di mana dia? Di Strada. Strada mana nih? Strada Budi Luhur. Wih, Bekasi. Strada juga. Bekasi Jaya. Oke. Di sini juga ada Strada sebenarnya Diakon. Strada apa namanya? Marga Mulia. Marga Mulia. Di daerah itu pokoknya. Pejaten. Iya. Pejaten. Daerah itu pokoknya. Gitu. Oh, anak Strada dulu ya. Halo alumni Strada. Iya. Saya alumni Strada loh. Gitu. Di Pamarga. Di Pamarga. Ini juga kru-kru juga banyak anak Strada. Oh, Iya, banyak tuh. tuh. Umat juga banyak Oh di iya, sini. iya. Halo semuanya. Gitu. Mana suaranya krunya? Ya, oke. Aduh. Tahu nggak sih di Pamarga tuh apa? Apa tuh? Santa Maria penunjuk jalan. Waduh. Jadi Bunda Maria tuh yang nunjukin jalan kehidupan. Betul. Itu buat anak-anak Strada tuh udah membatin banget. Pegangannya ya. Iya, Role model. role model, Ya. penunjuk jalan. Iya. Terus apa lagi perkenalannya? Iya. Tugas nih ditanyain tugas di Belum, mana nih? belum. Wah, ini pengen buru-buru cepat narsumnya nih, nih kayaknya. kayaknya nafsu sekali. Pengen cepat selesai Iya. sepertinya. Kayak anak Jakarta banget, gas terus, ya kan? Pokoknya Aduh. lebih baik di sini. ya kan? Oke. Masuk Pak Eko. Oke. Sekarang berarti Diakon itu diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Betul. Mas pembinaan di mana tuh dulu? Pembinaan saya tahun orientasi rohani di namanya itu Wisma Puruhita. Oke. Ya. Itu di mana? Itu di Klender. Kalau tahu Samadi, Puspa Samadi yang sering melayani misa online, ya ada praise and worship, ada TC juga, ada project-project di sana. Samadi itu nempel ya, tetanggaan sama Puruhita. Puruhita dalam bahasa Sanskerta artinya murid. Puruhita, murid. Jadi frater-frater yang datang di sana berguru, jadi murid, nyantri kalau bahasa Jawa pada Yesus Kristus. Ini dong Diakon. Top. Kita hormat. Siap. Berlutut nggak nih? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Karena kita berguru juga, ya kan? Rumah kita ya. Ini rumahnya kita nih. Ya. Nyanyi lagi bentar. Gitu. Oh dulu di Purita tahun pertama. Tahun orientasi rohani pertama. Selanjutnya Tingkat 1 ya. Tingkat 1, 2, 3, 4 itu 4 tahun masa filosofan atau studi sarjana filsafat maupun teologi. Filsafat atau teologi milih sih tergantung. Ya, saya udah selesai di sana. S1 Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Lokasinya itu ada di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Ya, masa di Inggris ya kan? Iya kan Jauh, mohon maaf. Iya kan? Di Cempaka Putih. Nah, habis dari situ, dari Jakarta Cempaka Putih itu saya ditus ke tempat yang jauh, ya enggak? Waduh. Kemana itu? Kemana tuh? Saya tahu ceritanya itu. Kas tahu. Waktu itu dia itu sempet, oh my god, why me? Pertanyaannya itu, kenapa harus saya gitu kan? Asik. Itu sama seperti tempatnya Romo Bekti dulu. Iya, Pada betul. saat zaman kan Frater ini kan namanya tahun orientasi pastoral. Iya, Ditugaskan di paroki Pasar Minggu. bener banget. Ini biar umat tahu bahwa frater-frater top itu
bukan dia baru masuk seminari tapi sudah selesai S1, betul nggak? Udah sarjana, Sudah lulus, sudah ujian, Nah. dan sudah dapat ijazah. cakep. Iya kan? Bener banget. Frater di Paroki Pasar Minggu dan Diakon Salto ini di Paroki Maria Menerima Kabar Gembira. Di Papua dong. Papua. Bomomani. Waduh, banyak yang kesana ya. Iya, pada saat episode Romo Bekti kita udah tahu tuh tantangan-tantangan yang ada. Waktu itu Diakon punya tantangan apa tuh? Iya. Pasti Kita beda cerita dari pengalaman-pengalaman di sana lah, yang unik-unik. Iya. Tantangan itu pasti adaptasi ya. Iya, betul. Adaptasi. Kemampuan beradaptasi karena kita nih sebetulnya frater sebagai calon imam itu dilatih untuk punya disposisi itu artinya suasana hati untuk siap sedia ya, atau availabilitas untuk kemanapun Bapak Uskup mengirim jalan gitu. Maka ketika pun saya diutus ke Papua, siap komandan berangkat ya kan gitu, siap sedia, dan di sana mesti cepat beradaptasi karena cara pewartaan adalah hidup sebagaimana umat di sana hidup. Kalau misalnya mereka itu di salah satu stasi ya, Amai Kebo, yaitu Amai itu mama, Kebo itu gunung-gunung mama. Jadi kita mesti naik kurang lebih 1 jam sih sebetulnya jalan kaki. Jalan kaki. Sebelum naik itu bisa naik mobil 1 jam juga. 2 jam berarti Ya, berarti perjalanan. mendaki. Naik mobil sejam, jalan Jalannya kaki sejam. Sejam. Dan itu mendaki. Mendaki. Waduh. Itu udah enak. Saya kan 2017 2018. Iya. Kalau dulu masih jalan kaki bisa 6 jam. Waduh. Wah. Bisa 12 jam dari paroki ya. Buset. Sekarang udah ada jalan. Nah, kalau misalnya ketika saya ke sana ya. Kalau misalnya saya nginep gitu ya, berarti ya. Sabtu malam saya nginep, pagi itu ibadat. Saya memilih untuk tidur bersama dengan umat di rumah tungku rumah tungku kayu itu. Kecil ya, saya kira sebesar dari Keuskupan Agung Jakarta ini sampai Iya, dari- Santo Yosef. Oh, dari banner ini? Iya. Oh, dari banner ini. Ke banner ini. Iya. 3x3 lah ya. 3x3. 3x3 di tengah-tengah ada Tungku. kayu bakar, tungku api. Lalu di situ sama anak-anak kita nyanyi-nyanyi, kita masak Indomie ya kan. Oh. Bakar ubi, makan dan seterusnya sampai pagi. Itu dingin, dan itu dingin banget. Dinginnya pol banget. Nah, itu kan secara fisik juga kita mesti siap. Iya. Bahasa juga mesti dilatih ya toh. Kalau gembala berbau domba, saya yakin pasti bisa hadir di sana sebagai teman seperjalanan. Gembala berbau domba itu pesan Paus Fransiskus itu. Ya. Tapi Diakon pernah mengalami ini nggak sih, pengalaman seperti Romo Bekti kemarin kan pengalamannya perang tuh. Iya, ada perang. Di tengah-tengah perang Iya. tiba-tiba. Iya. Ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu? Iya. Diakon? Apa lebih unik lagi mungkin? Iya, Oh, gitu ada ya. binatang buas. Iya. Diajak misa bareng. Iya. Atau gimana kita? Mungkin ketemu Berry tiba-tiba. Iya, di pinggir jalan. Saya malah nahan anak-anak asrama saya, umat saya untuk berantem. Oh. Mereka Emang udah sering siap, konflik. udah siap mau baku hantam, baku pukul, toki kalau bahasa sukunya toki. Toki itu artinya pukul, toyor gitu ya. Toki. Dapat toki. Pasukan ya, kita udah siap untuk datang ke kantor distrik gitu. Oh. Karena apa? Karena paroki Bomomani ya, kami itu nggak setuju dengan togel. Oh, oke. Togel itu bukan budaya lokal, suku Me Ekare di sana. Togel, ya. Jeme ada disebut di sana Jeme, dan itu memberi pengaruh yang nggak baik ya kan untuk umat kami, umat paroki Maria Menerima Kabar Gembira. Dan kami sebagai tentu saja gembala yang bertanggung jawab di sana, kami tidak ingin pengaruh buruk bagi umat. Karena itu kami mulai bergerak gitu ya, entah ke kios-kios atau ke umat langsung lewat katekis dan sebagainya. Ayo kita tinggalkan karena itu bukan budaya kita. Ya. Wah, itu ketika paroki bergerak ya, Romo dengan berani tentu saja ya, dengan kan tiada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Betul. Siap mati ya kan, siap mati.
Nah, ketika kami mengusahakan itu, Banyak terutama perlawanan. ada penolakan. Hmm. Ada penolakan, lalu ada ancaman segala macam. Bahkan dewan paroki kami ada yang diancam juga. Kamu mau ngapain ngambil pekerjaan kami dan seterusnya. Nah ya udah, itu anak asrama udah siap tuh. Kami siap frater. Ngapain? Baku pukul. Jangan, tidak, itu bukan jalan kita. Jalan gereja adalah jalan cinta dan jalan damai, ya kan. Ya udah, kami memfasilitasi dialog gitu, dialog. Ayo kita cari sama-sama apakah betul ini budaya ini baik atau enggak buat kita. Akhirnya ketemu titik temunya ya. Ya udah, kita hidup dengan damai, kita belajar untuk produktif itu loh, karena umat di sana kan perlu dilatih untuk produktif ya. Iya. Menggunakan waktu dengan baik dan nggak buang-buang waktu, sementara hanya menghabiskan uang aja gitu. Nah itu Prosesnya berapa lama itu? Kan Iya. mulai pendekatan, mulai ini pasti ada dong prosesnya untuk 10 tahun lah kira-kira. Lama banget belum di sini dah. dua minggu lah. 2 minggu. Cepat juga. Cepat juga. Ya memang Harus ya, beradaptasi tadi ya, kata Diakon. bukan mau ria ya, memang kami itu sudah biasa lah untuk beradaptasi. Memang diajarkan dari seminari kan. Sampai bikin surat ke distrik, ke polsek, ke dan ramil yang militer, diterima kami. Dan memang di situ kan umat atau masyarakatnya adalah umat kami, gitu. Romonya yang didengerin pasti kan. Oh. Oke. Baik, Diakon nih. Ada bocoran nih. Iya. Jadi kita punya Ada punya, kode. punya gambaran tentang Papua kan. Itu kan Iya. juga bagian dari formasi menjadi diakon ya kan sekarang ini. Hmm. Jadi ada melewati masa top ya kan. Iya. Terus setelah masa top diakon itu apa sih? Masa apa sih? Setelah top balik, frater-frater itu studi lanjut. Oh. Studi lanjut S2. Ini hal yang jarang diungkap sebetulnya, bahwa frater-frater tuh studinya lama. Ya, 4 tahun S1, 3 tahun S2 atau 2,5 tahun lah cukup sebetulnya. Jadi saya melanjutkan studi magister teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Briarkara. Nah, itu juga ada pastoralnya tuh ya kan? Iya, kan. Pastoral yang Iya. membahagiakan. Aku tahu cerita itu. Dimanapun membahagiakan. Pasti. Di mana tuh? Ya pasti yang banyak ciwi-ciwinya bukan sih? Waduh. Ya kan. Cowok-cowok juga banyak. Cowok-cowok juga banyak. Waktu itu di Apaan sih, Pak? pastoral mahasiswa bukan sih? Yang penting Iya. jangan tergoda aja. Iya, penting Iya. jangan tergoda Iya, dong, bener dong. dong. Sampai diakon begini pasti sudah melewati Apa tuh? Banyak lika-likunya Gitu. seperti itu. Lika-liku. Iya. Berarti kan sebelum jadi diakon itu tahun teologan yang keberapa berarti waktu itu ditugas di pastoral mahasiswa waktu itu? Tahun pertama teologan. Oh iya. Kan tahun pertama teologan saya diutus ke Atmajaya. Itu Atmajaya ada Semanggi, Iya. ada Ada Pluit Pluit. kedokteran, Iya. lalu BSD juga itu ada beberapa fakultas di sana ya, seperti teknik, bioteknologi dan seterusnya. Wah, itu bayangin ya, membagi waktu sementara kuliah S2 yang super padat ya kan, Iya. mesti menyediakan waktu juga untuk pergi ke Semanggi, ke Pluit, ke BSD. Wah, itu top banget, Oh. padat-padatnya. Belum lagi tugas-tugas yang lain ya kan? Betul. Itu tugasnya hari apa ya? Kan kalau kayak Frater Top kan dulu juga di Bomani kan full kan. Full ya. Waktu di Atmajaya itu hari apa aja tuh? Saya yang cukup rutin ke Semanggi itu saya kira hari Jumat ya. Oh, hari Hari Jumat. Jumat mendampingi Romo untuk Ekaristi, Misa gitu. Kalau ke Pluit saya Rabu. Oh. Biasanya sama Berry juga ya, Berry. Enggak ya? Ke Pluit itu belum kenal kita. Baru kenal di sini. Masa begitu? Oh, di sana ada yang namanya Berry berarti. Mungkin di sana ada yang namanya Iya. Berry. Berry, iya. Beri-beri kali. Iya. Berry. Penyakit dong. Aduh. Iya, itu atau bisa juga saya Jumat waktu itu sebulan sekali ada misa di BSD ya, di kampus BSD bersama dengan waktu itu dengan Romo Yogo. Romo Yogo juga itu baru selesai dari Wacana Bakti. Oh. Nah, saya sekarang nanti aja ditanyain. Iya. Oke. Oke. Jadi perjalanannya panjang juga ya. Dari S1 sekarang S2 tugas di mahasiswa. Betul. Gitu. Tugas utamanya apa tuh? Waktu kapan nih? Belajar Di tugas mahasiswa. utamanya? Oh, di mahasiswa. Iya, tugas utamanya waktu itu. Jadi dosen ya? Saya lebih ke menemani aja sih, Oh. menemani.
Menemani siapa nih? Iya. Menemani siapa? Jangan itu ambil Atma Jaya. Iya, menemani jangan siapa? peluit, Menemani siapa? jangan ada menemani basic. pasti umat. Ya. Kira. Umat berarti kan universal. Iya. Iyalah. Lebih spesifik mungkin ada. Lebih spesifik bisa. Oh, ada kategorial, kelompok-kelompok kategorial. Oh, iya. Ada Legio Maria. Di sana juga. Iya, masa di Papua ya? Jangan Jaya. Iya, gitu. Ada Legio Maria, ada komunitas TC, gitu. Ada THSTAM. Lalu pasti kan anak-anak muda yang cowok-cowok juga misalnya suka main bola, ya saya ikut. Kayak kita main futsal bareng-bareng. Ada kategorial band, gitu. Band, makanya tadi nyanyi sama Boril gitu. Iya, kan. sik. Boril kayak Boril ya, kayak Boril. Kalian biasa di luar. Ya itu, jadi mendampingi mereka. Sementara juga pasti kan mahasiswa-mahasiswa itu punya pergulatan ya, punya pengolahan berhadapan dengan misalnya ujian, kesulitan ekonomi, lalu tidak mudahnya kita di zaman ini untuk fokus belajar. Itu gimana sih tips dan triknya? Gimana menjaga untuk fokus tekun gitu ya? Karena kan sekarang kita seringkali gampang terdistraksi dengan banyaknya link, video, gambar dan seterusnya. Kalau kita buka laptop itu kalau kita nggak bisa mencukupkan diri itu nggak akan ada habisnya. Gitu. Kalau untuk diakonnya sendiri nih, ada keluh kesahnya sendiri nggak sih? Iya. Berarti itu kan udah tahun keberapa Iya. tuh diakon? Itu tahun berapa? Ya? Udah masuk formasi tahun berapa tuh? 7, 8. Wah, udah tahun ke-7. Bener juga pertanyaan dia. Berat kan dari Papua terus sampai Iya, Ke Atma ke Jaya. Atma Jaya. Dari pedalaman ke megapolitan. Iya, tuh. Dari lihat hutan ya, lalu lihat Gedung. Sudirman, iya. Sudirman gedung-gedung Tamrin. tinggi. Wah, beda banget. Beda banget. Adaptasi lagi ya? Iya. Adaptasi lagi. Ya. kalau kesahnya. Iya. Nggak ada. Berarti lempeng aja dong. Iya. Iya. Ya, Dibumbu-bumbuin lah. kalau Bumbunya ada. masa nggak ada. gua jawab pertanyaan lu kan? Iya kan? Iya. Kalau mau jujur, ya itu juga aduh. Jangan sedih, belum Belum. Kalau mau jujur, dan ini sebetulnya juga kami terbuka juga, bahkan direfleksikan dalam dokumen-dokumen yang mengajarkan tentang pembinaan calon imam dan kehidupan para imam. Kalau mau jujur, kesepian itu tantangan yang nyata. Oh. Kesepian. Iya. Meskipun di megapolitan, Megapolitan, yang ramai, ramai. hiruk pikuk, ya kan. Sudirman Tamrin nggak pernah sepi. Tapi merasa kesepian. Kesepian. Bisa, Iya. bisa. Banyak kegiatan yang diikuti. Persis. Ya, bisa. Seperti Legio Maria, Iya. tapi tetap kesepian. Padahal itu bukan pandemi. Belum tentu hanya di Atma Jaya kesepiannya. Maksudnya dalam sepanjang formasi itu loh. Oh. Ya, itu dia. Kita luruskan ya. Berarti ya. Ada kalanya pasti merasa itu ya, sendiri, sepi gitu. Gimana tuh, Frater? Kamu yakin? Kayak lagu Coba ya? saya tanya, kamu yakin mau hidup selibat? Itu pertanyaan buat kalau diakon sebenarnya udah janji selibat. Udah Udah saya kan? Kalau Frater belum. Belum. Ya, kita lihat rekomendasi sebenarnya. Itu pertanyaan mendasar loh. Iya betul. Iya. Betul. Ya yakin pasti. Ya. Tapi kalau saya dari pengalaman, dari refleksi saya, Frater, kalau kita punya keheningan, kita nggak mengalami kesepian. Kalau kita punya keheningan, karena keheningan itu yang membuat kita punya kesadaran kalau kita tuh disertai Tuhan. Gitu. Ada Tuhan yang menyertai. Di balik banyaknya pekerjaan, di balik banyaknya tantangan, berbagai jenis umat yang kita hadapi, berbagai keterampilan yang harus kita pelajari, gitu. Jangan dilihat sebagai beban, dilihat sebagai tantangan. Dan kalau ada Tuhan, kalau kita jaga kehidupan doa, kalau kita punya teman-teman, nggak kesepian. Oke, pengalamannya menarik sekali ya. Banget. Banyak banget itu tadi. Keren banget lu, Frat. Iya. Oh, iya, Bukan, sorry. Diakon. Sorry. Dari Papua, dari Atma Jaya. Tadi kan ada jargonnya kan, dari hutan ke Sudirman. Iya. Dari pedalaman. Dari pedalaman ke megapolitan. Megapolitan. Itu gokil parah sih. Highlight kesiapsediaan. Kalau bukan orang yang hening tadi bahasanya Diakon Salto ini pasti nggak bakal bisa melewati itu semua. Iyalah. Belum lagi tugas-tugas waktu sarjana ya kan? Persis, ya kan? Paroki, Paroki, pelayanan di apa?
Opa-oman, pelayanan di anak jalanan, anak disabilitas, dulu sanggar akar akar yang mana juga nggak tahu, ya kan ya, gitu. Nih tadi kan pengalamannya udah nih, ya kisah hidupnya sebagai seorang diakon. Nah, mau tanya nih diakon, bedanya diakon pro diakon tuh apa sih? ada pro-nya. Ya, jadi kan ada diakon, ada pro diakon nih. Tadi kan berdebat nih di awal. Iya. Saya sama Berry nih itu Ya. perbedaannya apa? Kalau pro diakon itu kan umat seringkali menemui yang membantu membagi komuni dalam perayaan Ekaristi ya. Diakon enggak? Kalau diakon juga. Bentar, sabar, maaf nih. Aduh. Nah, pro diakon tidak hanya membagi komuni dalam perayaan Ekaristi, tapi ada pelayanan-pelayanan non sakramental ya, seperti ada upacara tutup peti atau ibadat di lingkungan, memimpin doa bersama. Itu pro diakon bisa membantu memfasilitasi atau melayani umat dalam pelayanan non sakramen seperti itu ya. Bisa. Kalau misalnya umat punya pertanyaan administratif juga, pro diakon bisa sebetulnya membantu menginformasikan dan seterusnya. Pro diakon, pro demi diakon itu diakonos, diakon dalam bahasa Yunani artinya melayani. Sebetulnya diakon juga artinya melayani. Diakon saya nih nanti Frater Nando juga itu kami sudah masuk dalam klerus ya, klerus gitu. Frater Nando klerus apa? Tertahbis. Kaum tertahbis ya, kaum tertahbis. Kok kayak keluh gitu ya, karena belum sampai di sana memang, jadi kayak diakon kan udah sampai. Minum dulu dong, Iya, bukan yang ini. Salah. Minum dulu, diakon boleh? Oh iya, minum dulu deh. Dibuka loh, waduh. Ya ini. oke siap. Iya. Minum dulu deh, biar enak kita. Akhirnya semakin ini ya, semakin banyak. Saya kemarin ditabiskan 2 Februari. Iya. Yesus dipersembahkan di Bait Allah, pesta itu dalam kalender liturgi. Jadi dalam gereja Katolik kan tabisan itu ada 3 ya. 3 tabisan dalam gereja, tabisan diakonat, tabisan imamat, dan tabisan episkopat. Diakon, imam, dan uskup gitu. Nah, jadi diakon itu memang betul Frater Nando tadi kaum tertabis. Nah, diakon kalau dalam pelayanan sakramen itu bisa sebetulnya membantu untuk memberkati perkawinan. Ya, perkawinan. Tapi tentu saja karena belum tabisan imam, perkawinannya tanpa doa syukur agung, artinya tanpa Ekaristi gitu. Jadi ibadat Baptis sabda juga bisa. Ibadat sabda perkawinan aja. Kurang lebih begitu ya. Ibadat perkawinan ada sabda ya. Ada liturgi sabda. Hanya tidak ada liturgi Ekaristi. Baptis juga bisa, diakon ya. Membaptis. Pasti ibadat-ibadat di lingkungan kalau misalnya dibutuhkan, dipanggil bisa juga. Nah, terutama sebetulnya kalau kita lihat dari kisah jemaat perdana dalam awal kisah para rasul, diakon itu pelayanan yang dikhususkan untuk pada masa itu ya, pada masa gereja perdana, untuk melayani orang miskin ya, janda pada saat itu, karena kebutuhan pelayanan peribadatan dilakukan oleh para rasul, maka kita butuh nih, umat juga tambah banyak. Orang-orang kecil siapa yang melayani? Ya diakon itu. Diakonos itu pelayanan, melayani ya, diakon hadir untuk melayani. Gitu. Jadi beda, makanya saya diakon atau pro diakon nih, berarti nih. Diakon. Diakon. Karena sudah ditabiskan sama Sudah Bapak Bina. ditabiskan. Di altar sendiri pada saat perayaan Ekaristi sendiri itu tugas utama diakon apa sih? Kalau dalam perayaan Ekaristi, homili. Oh, itu tugas Ya. utamanya. Homili Gitu. bisa dipercayakan kepada diakon. Ya nggak utama juga sih. Pasti itu kan ngobrol dengan romonya, gimana kita mau bagi-bagi tugas gitu misalnya. Selain itu, biasanya diakon juga diberi, kalau romonya mendelegasikan, diakon silakan siapkan persembahan. Oh iya. Jadi korporal, lalu
piala, lalu hosti itu air anggur ditata di meja altar, lalu ketika udah siap imam silahkan untuk mendoakan dalam doa syukur agung ya kan. Nah itu. Lalu selain itu biasanya ada juga romo-romo yang mempersilahkan diakon untuk ngangkat setiap kali kita makan roti ini kayak gitu ya. Itu biasanya ngangkat gitu atau pada saat perutusan. Ya, perayaan Ekaristi sudah selesai. Berkat perutusan. Ya. Pengutusan. Nah, berkatnya dari romo. Pengutusannya aja. Perayaan Ekaristi sudah selesai, jawabannya syukur pergilah maka kita diutus. Itu diakon sebetulnya. Bisa diakon. Kayak ini sering aja ya, kayak Frater sendiri kan sebenarnya kan juga tugas homili kan. Iya. Cuman Frater ini nggak baca Injil gitu, karena si Romo Pram dan Romo Bukti bilang itu bahwa itu tugasnya imam dan diakon. Emang itu betul? Betul. Ya. Salah satu tugas diakon adalah membacakan Injil yang sudah ditabiskan gitu ya. Betul. Berarti paket lengkap lah ya, ibarat kata baca Injil, terus homili. Kalau combo ditambahin yang tadi tuh sama mempersiapkan persembahan, persembahan. Pertanyaan dari umat mungkin. Diakon boleh minum anggur nggak? Ya boleh. Boleh ya? Ya boleh. Boleh ya kan? Boleh. Kan karena dia kan yang persiapin nih. Gitu. Ya kan biasanya kan yang nyiapin kan yang minum. Itu diakon boleh. Boleh. Yang beresin biasanya juga diakon. Frater gimana, pernah nggak minum? Dulu sih waktu itu karena romonya sedang tidak enak badan, jadi betul. mendelegasikan bahasanya. Frater monggo silakan gitu. Tapi kalau romonya sehat-sehat aja, ya dia yang minum sendiri. Saya gitu. Kalau selama pelayanan sebagai diakonnya biasanya romonya mempersilahkan diakon sih untuk minum anggurnya, gitu kan. Lalu airnya juga, kemudian merapikan karena kan beberapa bulan sebelum imamat sekaligus latihan gitu. Iya betul. Itu masa diakonat biasanya berapa? 6 bulan sih kalau Keuskupan Jakarta, tapi bisa lebih cepat. Saya juga kemungkinan dipercepat nih kayaknya. Asik, Kaji dapat imam baru nih. Syukur pada Allah. Oke. Ada nggak moto panggilan dulu nih? Sebelum moto tabisan diakon, moto panggilannya dari diakon 1 apa sih? Moto panggilan ya? Iya. Berarti belum bocoran yang itu belum ya berarti? Belum. Kode dari kru belum ya, oke siap. Kalau saya aku berdoa dan melayani dengan gembira dan setia. Itu personal. Itu pribadi. Aku personal. berdoa, melayani, gembira, setia. Karena buat saya yang pertama-tama itu Frater, yang membedakan kita dan yang paling dirindukan oleh umat dari kita adalah pendoa. Oke. Pembeda yang memberi kekasan dan yang memberi roh pelayanan, sehingga apa yang teman-teman lakukan untuk gereja dan seterusnya ada rohnya itu yang mempertemukan umat, jembatan pertemuan umat dengan Allah, yang mendekatkan ya kita ini para pendoa, imam. Tapi kan bukan hanya berdoa gitu. Semakin seseorang itu rajin berdoa, dia hatinya makin mudah tergerak untuk melayani, pasti itu peka melayani dan bersemangat. Lalu pasti spiritnya happy karena yang diwartakan ke kabar gembira, Injil kan kabar gembira. Dan yang paling penting pegang juga Frat, setia. Iya. Oke. Berarti kalau dia sering beraksi, doanya pasti tenang ya kan, doanya pasti lancar terus ya. Tapi kalau orang yang cuman hanya cakap aja, diakon itu gimana tuh? Mesti diwujudkan dalam keutamaan. Dengan tindakan. Dalam tindakan. Iya kan. Berarti tidak hanya cakap aja, tapi tindakan. Seperti Santo Yusuf bukan sih? Betul. Iya kan. Santo Yusuf pasti. Santo Yusuf juga kan sebetulnya pendiam ya. Iya. Pendiam tapi kerjanya nyata gitu. Walaupun nggak kelihatan, nggak banyak dipuji. Waduh, gokil ya. Waduh, udah mulai minum lagi. Jadi tuh tadi moto panggilan diakon Santo tuh bahagia, berdoa, melayani, happy, bahagia, setia. Iya. Itu tuh
tegangan ya. Hidup kita kan banyak tarik menarik. Jangan ekstrim. Iya, jangan kanan banget dan kiri banget. Ya, betul. Ya kan? Seperti di podcast Rawa Bekti kan ya, episode Rawa Bekti itu juga dia bilang kan, jangan terlalu takut, jangan juga terlalu berani ya kan ya. Perlu di tengah-tengah. Ya. Gitu. Nah, ini kan Diakon Salto kan udah jadi diakon di waktu itu tabisan diakon angkatan Frater Salto itu berapa orang diakon? 4. Oh 4. Dulunya berapa? Awal masuk seminari menjalani di tahun pertama jadi frater itu berapa? Seminar tinggi ya berarti. Iya. Ada 8. Oh 8. Ya. 4 ini ada satu yang studi di Roma. Jadi kalau belajar di Roma lebih lama dia tabisannya pasti. Oh. Frater Linus. Iya. Waktu tahun orientasi pastoral di ini juga di Wacana Bakti. Di Wacana Bakti juga. Itu angkatan saya. Berarti diakon 4 tabisan di Jakarta. Ya. Satu lagi sekarang Masih ada belajar. masih studi Di Roma. Di Roma. Studi apa nih? Ya dikit-dikit lah. Teologi ya. Masih teologi. Spesialisasinya belum sih. Oh belum. Nah, mungkin dogmatik, mungkin eklesiologi gereja. Iya. Ya. Oke. Berat lah pokoknya. Keempat diakonnya waktu tabisan ambil moto apa tuh diakon? Oh, Termasuk diakon sendiri kan? diakon ya? Iya. Berarti moto Tabisan ya? diakon, ya. Moto tabisan Oh. diakon itu apa? Ibrani 2 ayat 17. Apaan tuh diakon? Pelayan yang berbelas kasih dan setia. Kenapa tuh kok ambil itu? Iya. Frater pasti juga udah belajar ya. Iya pasti. Sejak dari masuk tahun rohani tahun berapa tuh? 2016. 16. Ya. Ya. Sekarang 2021 udah 5 tahun lo jadi frater. Iya. Udah lama ya. Mantep loh, provisiat ya. Saya Iya. juga mau mengucapkan provisiat. Maksud saya dari sekian banyak yang kita pelajari di formasi atau pembentukan calon imam, kan perlu ada yang namanya jurus dasar. Iya. Ya, jurus dasar. Jurus dasar jadi imam yaitu Frat, berbelas kasih, setia. Dan tadi kalau karena diakonat itu kan sebetulnya imam, panggilan imamat ya, tapi karena diakonat pelayan yang berbelas kasih dan setia. Karena yang dibagikan, yang ingin dalam pelayanan kita, yang kita inginkan itu kan umat semakin merasakan kalau Allah itu mengasihi kita, gitu kan ya. Nah, maka yang kita bagikan ya kasih itu, berbelas kasih lalu setia. Berbelas kasih pada sesama, setia pada Allah. Nah, setia ini juga perlu dipegang karena setia pada Allah itu yang jadi tantangan juga. Jadi jurus dasar menjadi imam adalah berbelas kasih pada sesama, setia pada Allah. Itu diambil dari Melkisedek, Imam Agung. Imam Agung dalam Perjanjian Lama toh. Lalu Yesus kan hadir sebagai imam Perjanjian Baru yang memperbarui. Nah, sekali selamanya memberikan korban, menunjukkan keteladanan, setia dan berbelas kasih. Tepuk sekali dulu lah. Sekali lagi ya. Oke. Biar enggak ini ya, biar enggak kaku gitu. Breaking lagi kali. Kasih lagi. Ya, ada dulu. Lebih baik Di sini. Oke. Berarti ini 4 diakon ini yang dengan moto Ibrani tadi ya kan? Iya. Pelayan berbelas kasih dan setia ini. Itu siapa aja sih 4 diakon ini? Ada diakon Tino, Iya. ada diakon Bondi, Iya. ada diakon Hari, sama diakon Nando. Enggak. Sorry. Kita aminkan aja. Dan diakon Salto. Diakon Salto, ya. Ini tugasnya di mana jadi diakon? Diakon Bondi ditugaskan di paroki Ibu Teresa Cikarang. Wih, jauh sekali ya. Ya, Dari sini. udah ke arah Karawang sana ya. Iya. Lalu diakon siapa lagi? Diakon Tino itu di paroki Bojong Indah, ya, Thomas Rasul. Waduh. Paroki Barat, juga. barat. Ya. Kalau diakon Hari di paroki Kosambi Baru, Matias. Oh. Kalau saya di mana, Fred? Di Jakarta Selatan. Oh, Jaksa. Ya kan? Pasming. Wilayah 4. Oh, wilayah 4. Masuk wilayah 4. Iya, masuk wilayah. Oh, saya diakonatnya di wilayah 4. Iya, Iya. wilayah 4 Gereja Katolik Keluarga Kudus Pasar Minggu. Secara khusus di Seminari Menengah Wacana Bakti. Iya. Tugasnya apa aja? Iya. Di situ dia. Tugasnya Iya.
itu pasti membentuk, mendidik, mempersiapkan para seminaris menjadi imam. Yang pengajar juga. Iya. Pengajar, pasti sekarang saya mengampu mata pelajaran agama pasti, lalu metode belajar dan bahasa Latin. Waduh, Bahasa Latin. bahasa Latin. Bahasa Latin coy. Puella, ya kan. Puella apa? Agricola. Terus Coca-Cola gue tahu. Aduh, Coca-Cola taunya Ben. ya itulah. Sekarang Coca-Cola ini. Ya. Aduh. Sebut merek dia. Kartu kuning. Oke. Baru sekali. Belum 2. Tugasnya menjaga anak-anak loh. Ini Iya. masa depan gereja loh. Itu benar juga menjaga. Ini panggilan mereka tuh saya sayang sama panggilan mereka. Kalau ada yang keluar saya ikut sedih. Jadi Ya. pernah nggak sih kebayang jadi formator berarti sekarang? Pernah. Oh pernah. 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 Tapi kan Formator itu apa nih, Frat? Iya. Nah, kasih tahu dong. Iya. Formator itu apa tuh pertanyaan? Coba Fran. formator Bantu. itu para tenaga pendidik Iya. gitu, tenaga pendidik atau kalau bahasa praktis sederhananya pendamping lah. Pendamping ya kalau di seminar menengah, seminar tinggi biasanya itu disebut dengan staff seminari Ya. gitu. Itu formator disebut. Itu enggak dia? Iya betul. Iya. Form kan bentuk ya. Iya. Formator pembentuk. Gitu. Seperti panggilan seminaris atau pribadi-pribadi yang saya dampingi itu bagaikan tanah liat di tangan tukang priuk. Jadi Jauh ke Tanjung Priok. Jauh. tukang priuk. Iya. Jadi Tukang priuk itu tanah apa? liat itu dibentuk ya. Oh. Dari yang nggak ada bentuknya, nggak jelas, ditata Jadi sampai bagus. jadi bagus, jadi indah. Kita kan punya latar belakang masing-masing. Iya. Latar belakang itu kemudian di seminari dikenali, lalu potensinya digali, dibantu anak didiknya untuk mengenal diri, apa yang jadi kekuatan kamu terutama gitu, dan bagaimana bisa menerima keterbatasan. Itu memang ini sedikit aja diakon. Ketika ada seminarisnya, ya kan, yang diakon dampingin itu ya merasa dirinya tidak terpanggil. Itu perasaan sebagai formator sendiri gimana sih? Sebagai seminaris dalam perjalanan kan berupaya untuk menemukan sesungguhnya ini jalan panggilan saya atau bukan kan gitu ya. Melalui suatu jalan pemurnian gitu. Lalu pencerahan hingga penyatuan. Nah, itu jalan itu ya. Jalan purgativa, jalan illuminativa, dan Betul. jalan unitif ya. Abad pertengahan. Ya, jadi melalui proses itu. Dengan adanya proses yang panjang kan, Betul. 4 tahun loh sebagai seminaris di seminari menengah ya kan. KPP, lalu kelas 3, 1, 2, 3 SMA. Itu aja udah ekstra 1 tahun. Sebagai calon imam ada ekstra 1 tahun. Nah, kalau ditambah lagi formasi seminari tinggi sebagai frater 10 tahun. Jadi 14 tahun. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang untuk mengenali. Yes, makin mantap. Mestinya semakin lanjut seseorang itu semakin mengerucut itu loh. Mengerucut, mantap, jelas, oke. Menyongsong, aku datang untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Gitu kan, Yes. seperti Mazmur ya. Yeah. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Itu. Jadi kalau ada yang sedih, galau, mungkin kehilangan panggilan ya disemangati. Yeah. Ya diajak bicara untuk dengan jujur, apa sih yang membuat kamu galau? Bisa keluarga ya kan, bisa relasi, bisa kesulitan studi, bisa pergaulan, macam-macam, bisa kering juga ya kan? Tapi dia kan pernah mengalami itu nggak? Akan dipertanyakan. Ya justru karena saya berproses duluan aja, Iya. karena saya lahir duluan aja kan, udah mengalami duluan, maka pengalaman saya bagikan gitu kan. Iya. Nah, Tadi kan semakin mengerucut tuh, Iya. ya kan? Semakin Iya, mengerucut. mengerucut. Kan diakon ini kan, ya tinggal ujungnya aja nih Iya. diakon. Tinggal dipoles. Gue semakin 99% kah? Atau iya, itu? 90% jadi ngapain? Mau Jadi jadi romo? Iya dong. Diakon itu kalau di lain tempat namanya romo mudo, ya kan? Romo mudo disebutnya. Ada orang yang menganggap diakon juga sebenarnya romo, karena memang tadi tinggal bentar lagi memang. Ada tinggal 6 bulan atau kurang dari 6 bulan gitu, betul nggak kan? iya Diakon? betul. Roh. Nah,
Romut ya. Iya, betul. Romut, apa Romut? Romo muda. Romo muda. Nah. Sebetulnya bahkan frater-frater juga dipanggil Romo muda tuh, Iya. di Kentungan tuh. Iya. Ya anggap saja kamu sudah imam, hanya tanpa sakramen gitu. Hayatilah dari sekarang hidup sudah sebagai imam. Atau Juga ya. Untuk Iya. ditabikannya itu kapan itu? Diakon. Maksudnya? Ditabikan imamat. Nah ini gitu. Tadi kan kemantapannya udah makin mantep nih, gitu kan ya. Udah mendampingi anak-anak juga, gitu kan. Nah diakon, untuk ntar lagi kan mau tabis kamu jadi imam, dan sudah mantep. Ada nggak sih Alkitab suci yang diakon pegang? Atau nantinya bakal jadi moto tabisan imamatnya Romo Salto? ada Apa tuh? 2 Korintus 5 ayat 14. Apaan tuh dia? Apa tuh? Kasih Kristus menguasai kami. Kenapa? Kasih Kristus menguasai kami. Gak tahu ya gimana ya. Saya kayak hati saya tuh kayak udah dipenuhi meluap-luap dengan pengalaman dikasih oleh Tuhan itu. Panjang kalau diceritain pengalamannya banyak. Dikasih oleh Tuhan itu, maka orang yang penuh kasih ya, hatinya dipenuhi oleh kasih itu kan dia akan hadir untuk keluar dari dirinya, menghadirkan Tuhan bagi sesama, ya kan, sehingga umat tuh merasakan Allah tuh hadir menemani, mengasihi mereka dalam keseharian, dalam tantangan yang dialami sehari-hari gitu kan. Kasih Kristus menguasai berarti saya dipanggil untuk mengasihi gitu loh. Menguasai kami karena apa? Selain secara pribadi, saya menyadari saya itu dipanggil secara pribadi dan bersama orang lain. Karena itu nggak akan bisa dilepaskan dari unsur yang namanya persaudaraan, kolegialitas, atau bahkan kerjasama dalam karya. Kalau pertanyaannya Bang Berry tadi, ya didoain aja ya, beberapa bulan lagi saya nggak bisa ngumumin soalnya gitu. Iya. Itu bareng sama yang 4. Yang 4 itu ya, bareng. Satu angkatan. Nah, Diakon terima kasih nih berarti sudah diberi banyak kita, sudah dikasih pengalamannya Diakon. Mungkin biasanya di frater closing statement biasanya. Tapi di momen ini silakan Diakon untuk closing statement dan juga pesan kepada umat, juga pesan kepada podcast ini atau kesannya gimana. Terserah, silakan Diakon. Saya membuat tesis tentang gereja di era digital. Dan itu hampir dicetak jadi buku. Saya ingin menyemangati dan saya sangat mengapresiasi teman-teman dari OMK Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu untuk mengoptimalkan teknologi informasi komunikasi digital ini. Karena sesungguhnya iman kita itu kan iman Immanuel. Immanuel itu kan artinya Allah menyertai kita. Nah, ada satu cara memaknai yang sangat bagus dari teolog tentang komunikasi digital ini, yang memaknai bahwa Allah itu, frater, teman-teman, Allah itu ingin menemani kita atau hadir sebagai teman seperjalanan. Dalam istilah teknisnya disebut sebagai friending God ya. Allah yang menemani, Allah ingin jadi teman. Nah, sekarang peluang itu sangat besar dengan adanya media pertemanan. Teman-teman mengoptimalkan YouTube, Instagram, TikTok, ya, yang orang-orang tua masih menggunakan Facebook, that's okay, pakai, ya. Karena kita dengan demikian dapat menyebarluaskan Injil, karena Injil itu kabar gembira, ya. Injil itu kabar gembira loh. Eu angelos, malaikat pembawa kabar. Eu itu baik, membawa kabar baik, kabar gembira. Siapapun yang mendengarkan podcast, siapapun yang mewartakan podcast, dari dalam dirinya sendiri gembiralah, supaya orang bisa merasakan bahasa sekarang itu positive vibes-nya itu. Sehingga orang kalau misalnya melihat konten-konten gerejawi, ada Tuhan menemani saya gitu. Ya, friending God, Allah yang menemani. Mari kita jalin pertemanan karena itu kekuatan kita. Terima kasih. Oke Diakon, terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Ya. Sama-sama. Setelah mau menyediakan waktu untuk di rumah kita, ya Diakon, dan terima kasih pesannya bahwa kita ditemani oleh Allah, friending God. Tetap di podcast Rumah Kita.